Tolong. Mana bisa gue jaga jarak sama Ana? Sarah beneran hilang gak sih? Kok gue jadi curiga? Ini semua pasti cuma akal-akalan dia doang. Tuh cewek kan emang licik banget akalnya. Nggak diangkat lagi. Mana sih? Oh iya. Sarah itu kan ceweknya ratu sosmed banget. Kalau dia nggak kenapa-napa, dia pasti update di sosmednya. Terakhir aktif 3 hari yang lalu. Kemana sih tuh cewek? Permisi Mbak. Mbak, kalau Mbak siapa tahu ngelihat anak saya yang ada di foto ini, Mbak langsung hubungi saya, ini nomor teleponnya. Ada imbalan kok buat Mbak. Iya Bu. Mbak. Mbak. Pak, kasih Pak. Nih. Kalau Mbak siapa tahu ngelihat anak saya ini yang ada di foto ini, tolong telepon ke saya ya, ini nomornya. Baik. Nanti ada hadiahnya kok. Makasih ya Mbak. Semoga aja ya Pak, dengan cara ini Sarah bisa ketemu dengan cepat. Iya Ma, iya. Mbak, siapa tahu Mbak ngelihat anak saya yang ada di foto ini, Mbak langsung hubungi saya ya, ini nomornya. Nanti ada imbalan kok Mbak. Makasih ya. Jangan lupa ya, nanti langsung hubungi kami ya. Siapa sih telepon? Halo? Siapa ini? Halo, saya nemuin anak ibu. Apa? Beneran kamu nemuin anak saya? Di mana anak saya? Anak ibu kecelakaan, sekarang lagi ada di rumah sakit Siaga Pratama, Bu. Kondisinya sangat parah, harus dioperasi karena kekurangan banyak darah, Bu. Rumah sakit minta deposit uang dulu, Bu, biar segera ditanganin. Saya nggak ada uang, Bu, buat nalanginnya. Jangan-jangan kamu penipu ya? Kamu bohong ya? Bener, Bu. Masa saya bohong? Nih, Ibu ngomong sama susternya aja deh, biar percaya. Halo, saya dari Rumah Sakit Siaga Pratama ingin mengabarkan kalau pasien Sarah memang benar mengalami kecelakaan dan harus segera dioperasi untuk menyelamatkan nyawanya. Halo, iya. Berapa yang harus saya bayar?
Saya bayar sekarang. Tapi tolong tangani anak saya secepatnya. Depositnya sebesar 10 juta. Nanti ditransfer ke rekening saya aja ya. Saya mau bayar cash ke bagian adminnya. Bapak save nomor saya, nanti saya kirim lokasi rumah sakit ya. Oke. Sekarang juga kamu kirim nomor rekeningnya ya. Siap, Pak. Pak, seenggaknya Sarah udah ketemu walaupun kondisinya Sarah kecelakaan. Mah, tolong lihat di handphonenya. Udah ada nomor rekening belum? Nih Pak. Udah mah, udah Bapak transfer. Halo, saya udah transfer ke rekening Anda. Tolong jagain anak saya. Pak, Mama mau langsung lihat Sarah, Pak. Yaudah yuk. Ngapain Mama nangis? Kita lihat Sarah sekarang ke rumah sakit yuk. Ayo. Sekian lama aku mencoba. Udah kalau ngantuk sana tidur, gak usah nungguin saya. Ya kalau Mas Abi belum mau tidur, saya juga gak mau tidur. Ya udah, terserah kamu aja ya. Mas, saya kepikiran sama Sarah deh. Kira-kira dia bisa tidur nggak ya di luar sana? Sarah udah makan belum ya? Saya khawatir banget. Apalagi polisi juga belum ngasih kabar soal Sarah. Saya mana tahu. Kamu tanya aja sama papa kamu sana. Ya udah deh, saya telepon papa dulu ya. Kinanti mah. Ya udah diangkat, Pak. Halo Kinanti, ada apa? Papa sekarang lagi di rumah sakit Kinanti. Siapa yang sakit, Pak? Sarah udah ketemu. Sarah kecelakaan Kinanti. Tadi ada orang yang tolong dia bawa ke rumah sakit Siaga Pratama. Dia banyak kehilangan darah dan sekarang mau dioperasi Kinanti. Pak, tolong kabarin Kinanti perkembangannya Sarah ke depannya kayak gimana. Udah dulu ya Kinanti. Papa harus lihat Sarah, ya? Iya, Pak. Udah ketemu adik kamu. Udah, Mas. Tapi Sarah sekarang ada di rumah sakit. Mas Abi, sekarang kita jenguk Sarah yuk, Mas. Saya mau lihat keadaannya dia kayak gimana. Ini udah jam berapa? Udah nggak usah, udah malam. Besok pagi aja baru kita ke rumah sakit, ya. Sekalian kita tunggu kabar dari papa kamu aja, udah beres. Ya udah deh, Mas. Kalau emang Mas Abi nggak mau pergi ke sana, tapi tolong izinin saya untuk pergi ke sana nemuin Sarah diantarin sama supir. Ya, Mas, boleh ya? Kamu tuh selalu ya, kalau udah maunya harus saat itu juga diturutin. Yaudah, yuk siap-siap saya antar.
Permisi, suster. Saya papanya pasien yang bernama Sarah Amelia. Apa dia sudah dioperasi? Tunggu sebentar ya Pak, saya cek nama pasien dulu. Mohon maaf Pak, gak ada pasien yang bernama Sarah. Masa sih nggak ada? Coba cek lagi, suster. Barusan saya dikabari kalau anak saya itu dirawat di sini, di rumah sakit ini. Sebentar ya Pak. Sudah saya cek, memang tidak ada pasien yang bernama Sarah Pak di sini. Hah? Apa? Jangan-jangan kita ketipu. Ma, coba telepon orang tadi, Ma. Iya, Pak. Terima kasih ya, suster. Baik Pak. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nggak aktif nomornya, Pak. Gimana, Pak? Mana uang kita udah masuk 10 juta lagi. Oh, coba aku cek rekeningnya ya. Halo, Mbak. Saya mau cek rekening atas nama Herman Wijaya. Ya, tadi saya baru transfer 10 juta. Bisa minta tolong nggak cek rekening penerimanya? Apa? Rekening penipu? Kita tertipu, Ma. Ya ampun, Pak. Gimana sih, Pak? Kita lagi stres mikirin nyari Sarah, malah ada orang yang nipu. Tega banget sih, Pak. Kok ada-ada aja sih masalah nggak bisa habis. Ada aja cobaan. Tolong yakinin perasaan kamu buat aku dulu, Amanda. Aku siap menerima jawabannya apapun itu. Yang penting, jawaban kamu tulus dari hati. Selama ini David bilang dia akan selalu sabar nunggu aku. Tapi kenapa sekarang dia ngasih aku cincin ini? Dan kalau David gak ada niatan buat nikahin aku, kenapa dia juga nyuruh aku nyimpen cincin ini? Dan kasih aku waktu buat mikir untuk ngambil keputusan. Kamu gak perlu jawab itu sekarang. Kamu pikirin aja baik-baik. Tapi kalau kamu udah tahu jawabannya, kamu kabarin aku. Semoga Amanda bisa berpikir dengan jernih. Kalaupun dia mau nikah sama aku berharap perasaannya tulus. Bukan sekadar pelarian. Aku juga sebenarnya gak mau sakitin David. Apalagi manfaatin dia. Tapi kalau aku gak bersama David, aku gak tahu gimana caranya biar bisa deket dengan Abi dan masuk ke kehidupannya lagi. Aku gak mau kehilangan Abi untuk selamanya. Abi pasti berusaha buat menjauh dari aku. Maafin aku ya, Fit. Gimana ya? Biar Abi percaya lagi sama aku dan aku gak bakal diusir dari rumah ini. Aku tahu.
aku deketin aja Kinanti. Aku baik-baikin dia. Karena kalau aku dapat kepercayaan dari Kinanti, pasti Abi juga bakalan lebih percaya sama aku. Kalau aku bener-bener pengen berubah dan jauh lebih baik lagi. Karena Abi pasti ngikutin apa kata istrinya. Ya udah yuk, Ma. Sekarang kita pulang aja yuk. Pak, Mama yakin ini pasti ulah Reno sama pacarnya, Pak. Mereka pasti balas dendam sama Sarah. Karena Reno tuh pengen sama ceweknya, jadi dia nyingkirin Sarah. Duh, Ma, jangan aneh-aneh deh. Mama lupa ya? Kan Sarah yang sudah berusaha untuk menyakiti Ana. Makanya itu, Pak, Mama nggak terima. Enak aja mereka mau singkirin Sarah. Gara-gara mereka sekarang Sarah jadi begini. Kita nggak tahu Sarah ada di mana. Kita harus marahin mereka, Pak. Kasih pelajaran ke mereka biar mereka tuh tahu rasa. Udah lama, jangan bikin ulah. Reno itu ponakannya Abimana. Kalau kita salah bertindak, kita bisa diomelin lagi, apalagi Papa. Mama nggak peduli. Dan Mama yakin mereka berkomplot untuk nyingkirin Sarah. Mama yakin. Tapi Mama nggak peduli. Ya udah yuk. Kita pulang ya sekarang ya. Pokoknya Mama mau ketemu Sarah. Iya. Sabar, Ma. Ma, Pa, Sarah gimana keadaannya? Kita ditipu Kinanti. Ternyata Sarah nggak ada di sini. Maksudnya? Kinan, Sarah pasti diculik. Nggak mungkin Sarah tuh pergi begitu aja tanpa ngabarin Mama. Coba deh. Coba kamu tanya ponakan kamu pasti tahu di mana Sarah. Tunggu. Maksud Anda apa? Anda mau nuduh kalau keponakan saya itu nyulik anak Anda? Ya siapa lagi kalau bukan Reno? Udah jelas-jelas kan Reno pasti mau nyingkirin Sarah. Karena dia mau pacaran biar nggak keganggu sama pacarnya yang pelayan nggak jelas itu. Saya tahu ya, Reno mungkin bukan lelaki baik. Tapi saya juga tahu persis, Reno nggak mungkin begitu sama perempuan. Apalagi sama anak Anda. Dan saya juga punya andil ya di sini. Saya juga ikut cari-cari anak Anda. Tapi saya lakuin itu demi istri saya. Bukan demi kalian. Maaf ya Mantu, jangan marah-marah. Nanti sakit lagi Mantu. Ma, udah dong, kita pulang. Apaan sih kamu? Nanti Papa pulang dulu ya. Mari Mantu. Ayo. Ya siapa lagi kalau bukan Reno, Pak? Pasti Reno yang ngelakuin semua ini, Pak. Mas Abi maafin Mama saya. Mama Marisa kayak gitu pasti karena khawatir banget sama Sarah. Maafin saya juga ya Mas, sama keluarga saya. Udah bikin Mas Abi susah. Tapi gimana pun juga, Sarah itu kan adik saya. Nggak mungkin kalau saya nggak peduli sama dia. Iya, saya tahu. Saya juga nggak marah kok sama kamu. Saya cuma nggak tahan aja lihat sikap mama tiri kamu itu. Udahlah, ayo kita pulang sekarang. Besok baru kita cari lagi si Sarah. Sekian lama aku mencoba. Mas, gimana kabar Sarah? Udah ada kabar? Nggak usah sok peduli kamu. Sok basa-basi lagi. Apa? Mau sok peduli? Mau care? Gak penting. Cuma mau cari perhatian kan kamu? Jadi serba salah deh aku. Udah dibaik-baikin juga. Bodoh amat. Nyonya?
Mau kemananya? Mau wudhu. Wudhu. Emangnya salah kalau saya mau sholat? Nggak salah Nyonya. Ya udah, saya ambil wudhu dulu ya. Iya Nya. Alhamdulillah. Ada apa dengan Nyonya? Oh, Mai. Oma. Ya, Oma, alhamdulillah Oma, Nyonya Anita. kenapa Anita? Aduh Oma, tadi Jumi seneng banget. Pas tadi Jumi mau ngambil wudhu subuh, Nyonya Anita ngambil wudhu juga Oma. Mau sholat juga bareng. Yang bener kamu. Bener Oma. Jumi juga gak gitu percaya tapi mudah-mudahan ini beneran Oma. Berarti kan ada niat baik buat Nyonya Anita. Biar dia bisa berubah Oma. Mudah-mudahan ya Jum, kali ini dia betul-betul bertobat. Amin. Mbak Anita? Mbak Anita kenapa? Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi, Kinan. Lebih baik saya mati. Kasih tau Mama dong kamu di mana. Mama khawatir banget sama kamu. Terima kasih ya, kamu udah jadiin aku teman hidup kamu. Kita mau menikah. Dan kami berharap Tuan Muda sama Ibu Kinan bisa datang sebagai tamu terhormat kami. Emangnya itu Nyonya Anita nggak panas apa? Ngaji? Hus, apa Amanda betul-betul cinta sama David? Kalau ternyata enggak, masa seumur hidupnya dia cuma jadi sad boy?